buat keputusan yang tidak bijak kalau gue. Di duel dengan tensi sebesar ini, wasit harusnya tuh bisa ngambil keputusan yang lebih tepat biar nggak kelihatan justru dia yang kill the game. Bayang nggak? Itu kan kondisinya ya benar tadi kata Jackie. Itu masih oke lah, ada mispass dari Miretti, lalu Bastoni baru mau memulai serangan. Ya. Tapi menurut gua Juventus itu mainnya bagus kok. Inter nggak bagus-bagus banget. Gua di grup bilang ini mainnya nggak bagus-bagus banget Inter. Nggak seperti Inter yang biasa gitu. Juve juga ada perlawanannya. Ball possession juga nggak ngablek-ngablek banget gitu. Kayaknya 60-40 aja enggak. Jadi menurut gua Juve ada perlawanan banget sih seharusnya. Andai kata ini berandai-andai. Aduh, kacau banget ini ya. Kita kalah. Kacau aja ke depan. Kita kalah dengan tidak mengenakan ini. Aduh, gimana ini? Aduh. Baru mulai udah kacau. Udah kacau ya. Kalau tahu suara-suara di relnya ini. Sulit ini. Sulit sekali ya. Kita bakalan bahas ya tentang review derby Italia ya, walaupun ya adalah pokoknya ya. Tentunya bareng aku Amel ya yang akan menjadi host kali ini, dan juga sekarang aku sudah ditemani oleh narasumber kece kita, yaitu ada, boleh Kak, silakan perkenalkan diri Kak. Halo, gua Kartika. Mau ngamuk hari ini? Mau ngamuk. Aduh, Kurang mak serem loh kalau ngamuk loh. Udah kurang tidur kalah lagi ya. Padahal ya yang Loka golin, sayang banget ya. Jadi 3-2. Padahal udah senang di grup ayang gitu. Makanya dikasih tempat buat ngamuk silakan. Iya. ini terapi session kita. Terapi session. Buat ngamuk silakan. Oke, selain ada narasumber kita ada Katika, terus kita juga ada Mas Jackie di Gregorio. Mas Jackie. Gregorio. Mau bahas di Gregorio sih. Mau bahas. Jadi Gue mau di-spill ya. dari awal gue nggak mau review Inter lah. Review di Gregorio aja sampai habis. Oke, dan terakhir ada Mas siapa nih? Kalau yang semalam golin Locatelli gue Ali Loko gitu. Oke. Gue mau disclaimer ya. Kan kemarin kita bikin konten yang Reels, ada kucing gue si Shuri prediksi kan. Itu sebenarnya disclaimer aja, prediksinya bekerja kalau 11 lawan 11. Kalau semalam 10 lawan 12 jadi susah gitu kan. Ya udah buat apa ada prediksi kan ya. Jadi ya izin. Oke, nanti kita bikin disclaimer gitu ya. Hanya berlaku 11 lawan 11. 11 lawan 11. Benar. Oke, nah sebelum kita mulai nih ya, mungkin udah panas tapi aku mau ngingetin dulu nih buat teman-teman nih yang mungkin nih mau menjadi members Suara Juventini gitu, biar kita nanti ada grup WA tuh bahas Juventus, tentunya klub kesayangan kita, dan juga nanti kalau misalnya kalian jadi membership bisa berkesempatan nih untuk menjadi salah satu narasumber ya, seperti Kak Kartika ya, ini salah satu membership kita. Dan juga buat teman-teman, kita juga udah ada QRIS nih, jadi kalau misalnya kalian mau dukung Suara Juventini biar tetap terus melaju ya, kita bisa langsung scan QRIS aja biar hostnya terus juga narasumbernya makin semangat buat konten, dan semoga kita bisa sering-sering nih untuk podcast offline kayak gini ya. Amin. Oke, sekarang kita langsung mulai aja nih, kayaknya udah pada gak sabar ya narasumber kita, kayaknya udah memendam emosinya ya. Seperti yang kita tahu nih, kalau Juventus kan harus pulang ya dengan kekalahan di derby Italia ya. Pertandingan yang awalnya kelihatan bakal sengit gitu ya, dan terbuka gitu, ternyata jadi berubah total gitu gara-gara satu momen penting di akhir babak pertama ya. Inter menang lewat 3-2 lewat gol dramatis dari Zielinski di menit 90, di mana dia ada tendangan jarak jauh nih langsung nutup laga. Nah, tapi kan sebelum itu ada momen krusial, yaitu kartu merah ya di menit 43 yang sampai sekarang nih masih jadi perdebatan ya. Suka atau nggak suka gitu ya, keputusan ini kan jelas ngubah arah pertandingan nih ya. Secara skor gitu memang cuman 3-2 ya, tapi ceritanya tuh lebih rumit, di mana Juventus sempat ketinggalan terus dia bisa balas lagi dan tetap berusaha stabil buat main dengan 10 orang ya. Bahkan sempat terasa laga ini bisa jadi duel yang lebih seimbang kalau kartu merah itu nggak terjadi ya. Nah, gol-golnya juga banyak lahir dari momen cepat ya, ada kelengahan, ada respon cepat juga, dan ada momentum yang berubah di
babak kedua sampai akhirnya gol dari Zielinski ini kan jadi penentu di laga yang sebenarnya kalau kita lihat nih mungkin bisa punya cerita berbeda gitu ya. Nih, nah, pertanyaannya nih buat narasumbernya gini, gimana nih? Apakah kartu merah gitu ya di menit 43 ini benar-benar jadi titik balik gitu yang bikin laga jadi nggak seimbang gitu ya? Dan kalau kita lihat secara keseluruhan gitu, ini kan kekalahan kena situasi kartu merah, terus ada detail teknis atau memang beda level nih di momen krusial. Gimana nih? Boleh deh Mas Jeki, kayaknya Mas Jeki udah banyak merenung. Oke. Ya, jadi memang kalau kita langsung loncat pertandingan ini di start dari kartu merah, betul kartu merah itu menjadi satu fase yang bakal berubah pertandingan. Tapi gue bisa menerima kalau seandainya wasitnya pakai jersey biru hitam. Masalahnya kan jersey merah ya wasitnya ya. Karena dia pakai jersey wasit, ya kita ngamuk gitu. Kenapa sih Kalulu yang sentuhannya cuma, maksud gue gini, sentuhannya Kalulu itu ya benar menghambat pergerakannya dari Bastoni. Cuman itu kan tidak membahayakan Bastoni pertama dan tidak merubah momen pertandingan. Betul. Maksudnya ketika lu ada peluang emas apa segala macam lu tarik baju orang ya itu kartu wajar karena ada momen yang dilewatkan. Itu kan momen masih awal sekali, early stage banget, masih di fase pertahanannya Inter sendiri dan nggak cocok, nggak layak buat gua itu dikasih kartu kuning. Tapi kalau masih kelanggaran aja iya, karena emang itu kan menghambat pergerakan dari Bastoni. Dan yang gua aneh kok mentalnya Bastoni kayak mental culun gitu ya, maksudnya kok dia pas si Kalulu dapat kartu merah dia happy gitu loh. Maksud gua malah selebrasi ya. Berarti lu sadar ya kalau Juventus tuh kuat ya, sampai pemainnya nggak bisa lanjut lu seneng. Maksud gua kok ukuran Bastoni gini amat gitu. Itu mah pemain mediocre lu boleh kayak gitu misalnya karena lu nggak pede sama tim lu. Tapi untuk Bastoni harusnya nggak harus kayak gitu sih kata gua. Mungkin dia selama pertandingan di alam bawah sadar dia, gua lagi ketekan terus nih sama Juventus. Ketika kalau lu dapat kartu merah dia langsung punya alam sadar sendiri. Yes, orangnya kurang. Gitu. Tapi ya udahlah, itu bagian drama pertandingan. Ya kalaupun itu masih 11-11, lebih absolut sinema sih sebenarnya. Even kalah, misalkan Juventus kalah, tapi kalau 11-11 gue bisa lebih terima sebenarnya. Apakah sekarang terima? Ya nggak akan merubah hasil. Mau terima nggak terima kan hasil nggak berubah memang. Iya, betul. Tapi dari sejalannya pertandingan, sebenarnya ini sangat menentukan di kartu merah itu. Ketika sebelum kartu merah dan sudah kartu merah, kita bahas di materi selanjutnya aja deh. Oke. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Jeki. Memang ya nggak boleh kayak gitu ya. Masa nggak usah sedih, Mel. Jadi sedih Dia nih. belum move on. Gegara, aduh parah deh pokoknya saya sampai nggak bisa ngomong. Ya udah Mas Ali silakan. Oke, kalau kita ngebahas kartu merahnya, expulsonya, menurut gue di situ memang wasit membuat keputusan yang tidak bijak kalau gue. Di duel dengan tensi sebesar ini, wasit harusnya tuh bisa ngambil keputusan yang lebih tepat biar nggak kelihatan justru dia yang kill the game. Bayang nggak? Itu kan kondisinya ya benar tadi kata Jeki. Itu masih oke lah, ada mispass dari Miretti, lalu Bastoni baru mau memulai serangan, ya kan? Itu bukan kondisi apa kalau kita bilang dogso, denying an obvious goal scoring opportunity. Ini kan iya, bukan, dia nggak menghentikan peluang. Ini baru, oke. Dia nggak menghentikan Dan peluang. pada saat itu kondisinya baik Kalulu ataupun Bastoni sudah kena kartu kuning dua-duanya. Kalau aja kondisinya Bastoni dikira diving, which I think dia diving semalam, bisa jadi harusnya Bastoni yang kena kartu merah kan, ya kan? Jadi ya buat gue di sini wasit harus bisa delicate dalam mengambil keputusan, di mana bisa jadi setelah kondisi itu oke dikasih foul, tapi dibilang lagi ke Kalulu, no more foul, ini foul terakhir lo, ingat lo udah kena kartu kuning. Dan ke Bastoni dia bisa bilang no more dive, karena lo udah dapat kartu kuning. Kalau ada apa-apa kalian berdua bisa meresikokan kena kartu merah gitu. Sementara kan ini enggak langsung. Di kondisi yang tidak hitam putih dia langsung mengambil keputusan secepat itu. Dan sayangnya memang protokol VAR nggak bisa overrule itu. Karena ini kondisinya bukan straight red tapi kartu kuning kedua kan gitu kan. Dan kita sama-sama lihat lah reaksinya Bastoni juga di situ kan lemes banget kayak keracunan MBG kalau gue bilang ya. Aduh. Yang selebrasi Iya, aneh ketol banget dikit kata gua. jatuh terus selebrasi gitu kan. Dan attitude seperti ini adalah, dan kalau kita lihat juga kartu kuning pertamanya Kalulu itu kan agak-agak lebay juga sih Barella. Dan sayangnya both Barella sama Bastoni itu kan sekarang lagi jadi panutan di timnas Italia gitu loh. Jadi kayak apa yang lo mau bawa ke timnas kalau ini yang lo pertunjukkan week in week out, sayang banget gitu loh. Jadi performa kalian yang
drama kayak gini tuh jadi bisa ya balik lagi ke bawah ke timnas gitu. Jadi sayang banget. Terus memang jatuhnya kartu merah ini mengubah arah jalan pertandingan di babak kedua. Kalau kita lihat dari mulai Chico ditarik keluar aja kan kita udah bisa lihat oke, berarti ini permainan Juve di babak kedua hanya akan kelihatan satu skemanya, amankan di belakang, incar serangan balik, dan serangan baliknya dari kiri karena pusat kreativitasnya ya pasti bukan Emil Holm yang menggantikan Chico kan, pasti dari Yildiz atau penggantinya Boga. Jadi ya memang kartu merah semalam itu vital mempengaruhi kelanjutan pertandingan sampai babak kedua. Ya sayang banget sih kalau jadi kayak bener kata Jackie. Kalau 11 lawan 11 lebih absolute cinema itu dan gue yakin 11 lawan 11 semalam Juve pasti bisa lebih mempertontonkan permainan yang kita harapkan bersama-sama gitu. Iya, lebih enak dilihat. Betul. Itu aja ketika 10 lawan 11 Juve babak kedua masih bisa beberapa kali nyuri kan. Makanya kan Nyuri komentar si Komoli kalau nggak salah dia bilang ya sebenarnya sangat disayangkan ini kita mau maikin citra Serie A tapi ya, hasilnya yang dilihat kayak gini, yang dilihat orang-orang di luar tuh yang kayak gini, week in, week out gitu. Padahal semua mata ngelihat pertandingan ya, ini, betul, tapi betul. lu malah bikin keputusan yang kayak keputusan Serie B menurut gua wasit Serie B. Lo kebayang nggak cowok-cowok Juventini Interisti yang udah pada janjian ngedate 14 Februari lo batalin buat nonton Juve Inter dan ternyata 43 menit pertandingan berjalan ya langsung dibikin timpang gitu. Betul, itu bukan cowoknya aja yang kecewa, ceweknya juga kecewa. Ya, udah bela-belain nonton, aduh pertandingannya kayak gitu. Berarti kalau dari Mas Ali tadi ya harusnya wasit berlaku lebih adil gitu ya, dan juga jadinya lebih bijak dan juga jadinya itu harusnya kan memang pertandingan bola 11 lawan 11, kasihan itu jadi kayak gitu 11 lawan 10. Gimana sih? Kalau dari Kak Kartika nih gimana pendapat ya? Silakan Kak. Kalau pendapat gua memang benar kata Bang Jeki sama Bang Ali ya. Kalau kita 11 lawan 11 minimal seri kita, ya nggak? Minimal kita seri. Soalnya menurut gua dari on goalnya Cambiaso yang pertama itu kita mentalnya udah lumayan down ya. Udah lumayan down kita. Apalagi Kalulu kena red card itu tambah down tuh. Tapi kita bisa cepat bangkit sebenarnya. Walaupun dengan 10 pemain bisalah cepat bangkit. Cuman ya namanya gimana kalau mental udah sempet turun babak kedua, menurut gua ya udah bertahan aja deh asal nggak dibantai aja gitu cara mainnya. Terus di luar dugaan ternyata Locatelli bisa nyamain 2-2 walaupun dibalas lagi jadi 3-2. Tapi menurut gua Juventus itu mainnya bagus kok. Inter nggak bagus-bagus banget. Gua di grup bilang ini mainnya nggak bagus-bagus banget Inter. Nggak seperti Inter yang biasa gitu. Juve juga ada perlawanannya. Ball possession juga nggak ngablak-ngablak banget gitu, kayaknya 60-40 aja enggak. Jadi menurut gua Juve ada perlawanan banget sih seharusnya. Andai kata ini berandai-andai nggak ada on goalnya Cambiaso dan nggak ada kartu merahnya Kalulu, ya bisa dilihat kan after pertandingan itu berantem kan Komoli, Spalletti, Mawatsit. Ada kan videonya? Sama Chiellini satu terakhir. Sama Chiellini ya. Di Twitter juga viral kan videonya sampai dorong-dorongan gitu. Artinya kan emang nggak adil itu keputusan. Bayangin kalau misalnya itu adil, tentu Spalletti sama Komoli nggak bakal protes. Kan mereka tiap pertandingan juga datang Chiellini, Komoli gitu. Kalau mau lihat di Twitter banyak tuh videonya sampai dorong-dorongan udah tinggal ditonjok aja itu wasit beneran deh. Sayangnya gue nggak ada di situ. Kalau gue ada di situ, jangan pisahin gue. Kalau Kak Kartika ada di sana kita minta live sih sebenarnya. Kita minta live di grup sih. Iya, langsung tangan kiri megang HP, tangan kanan gue jambak wasitnya ya. Beneran. Kan lawan 12 orang nih kita jadinya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa deh Komoli, Spalletti, jangan pisahin gue gitu. Kalau gue, ini gue gemas banget di grup, gue udah bilang kurang ajar nih, gue tidur aja apa ya. Pas gue bilang tidur aja, Locatelli gol, jadi nggak jadi tidur gue. Jadi begadang gue sampai pagi, terus kalah. Terus jadi bad mood, begitulah nasib kita Juventini. Oke, terima kasih Katika ya. Memang sangat disayangkan ya, jadi suasana aja jadi bad mood nih Katika. Sadis ya, Valentine hadiahnya. Oh iya betul. Hadiah Valentine-nya sadis. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi permainan nih,
kalau kita dilihat dari sisi permainan itu kan setelah kartu merah jelas ya Juventus kan jadi mainnya dengan kondisi tentunya yang nggak ideal gitu ya kan, dimana kehilangan satu pemain bikin mereka kalah jumlah, dampaknya juga kelihatan nih, penguasaan bola turun, tekanan juga berkurang, jadinya juga intensitas duelnya beda. Nah tapi kan kalau kita lihat sebelum kartu merah gitu ya, sebenarnya Juventus juga main cukup seimbang tadi ya, walau sempat tertinggal gitu mereka bisa respon balik dengan samakan skor lewat proses yang rapi dan berani gitu ya. Jadi kan perubahannya terasa banget. Jadi sebelum kartu merah tuh Juventus berani pressing, juga bangun serangan dengan banyak opsi gitu ya. Jarak antar lininya juga rapat. Lalu setelah kartu merah kan kelihatan nih Juventus lebih berhati-hati, terus tadi juga lebih reaktif. Terus juga mengandalkan transisi dan juga bola mati. Jadi bukan cuma jumlah pemain yang berubah ya, tapi cara mainnya juga ikut berubah nih. Pastinya kan berpengaruh. Nah, gimana nih para narasumber melihat perbedaan pendekatan Juventus gitu ya sebelum dan sesudah kartu merah. Nah, setelah main dengan 10 orang nih ya, apakah strategi mereka itu sebenarnya sudah tepat gitu ya, atau sebenarnya masih ada opsi lain nih biar tetap kompetitif walaupun 10 orang teman-teman ya, walaupun 10 orang nih. Gimana nih Mas Ali, silakan. Oke, memang terlihat banget kok dari ketik awal mulai pertandingan kalau memang Juve lebih proaktif dan ngambil momentum pertandingan ya. Ini memang kelihatan juga di statistik kalau di babak pertama at least, yang momentum lebih banyak di Juve, saking banyaknya expected goals on targetnya XGOT-nya itu Inter cuma 0,08. Golnya itu kan gol hiburan kan gara-gara kesalahan, gara-gara hiburan. Terus sementara Juve XGOT pada babak pertama itu bisa sampai 1,3, 1,4 gitu, dan memang kita bisa lihat sendiri peluang-peluang Juve lebih banyak di babak pertama gitu kan. Ya satu lagi di sini gue memang menyayangkan aja sih di babak pertama kita masih sempat satu kebobolan dari skema yang nggak banget lah, itu memang pemain Internya sendiri juga heran kok bisa ketika itu bisa bobol. Sementara di babak kedua itu memang kita udah full mode reaktif karena memang mau nggak mau dengan kondisi 10 orang pemain taktik harus dirubah kan. Itu jadi kita memang lebih banyak menyerap serangan Inter lalu melancarkan fast break. Di satu sisi juga kita juga harus bisa melimit pergerakannya kreator utamanya Inter, which is dari sayap kan, Di Marco kan. Itu aja masih lolos sekali itu pas golnya Esposito. Semalam itu memang jatuhnya di babak kedua Juve selalu lebih reaktif. Jadi memang itu pun juga udah ada hasilnya. Kita sempat beberapa kali menciptakan peluang bersih. Ada satu klaim penaltinya McKennie yang kita sama-sama lihat yang dilanggar dan wasit go on. Ya balik lagi kita jangan ngomongin wasit lagi. Terus yang pengen gue highlight sebenarnya satu lagi adalah gue nggak sepenuhnya mengerti dengan beberapa substitutionnya Spalletti semalam. Pertama, Koemaners gantiin Miretti. Oke lah, memang Miretti kita lihat beberapa kali passingnya ngaco. Tapi ketika Koemaners yang dimasukkan, dia tidak memberikan nilai lebih bagaimana membawa bola ke depan. Dia secara bertahan kan ada satu peluangnya Bishek yang di clearance sama dia yang namanya nyebutnya kurang ini ya. Iya, Bishek. Iya. Nah, tapi secara penyerangan itu dia nggak memberikan hal lebih, malah jadinya ketika Miretti digantiin sama Koemaners, bener-bener Locatelli itu kayak one man army gitu di tengah. Cuma sendiri ya. Sendiri, apalagi yang satu lagi ketika Cambiaso ditarik digantiin Openda. Kan ketika makin sendiri. Betul, ketika babak kedua Kabal masuk, Cambiaso itu kan jadi naik ke tengah. Jadi kita tetap 3 di tengah gitu kan. Nah, ketika Cambiasonya keluar diganti Openda lah jadi makin sendiri gitu loh, karena Mirettinya juga udah keluar. Ini salah satu, dan satu lagi Openda juga tidak memberikan kontribusi yang berarti di sisi penyerangan. Jadi ini salah satu big question mark gue buat pergantian pemainnya si Spalletti sih. Itu aja sih, karena ya kesian Locatelli capek banget sih lo soalnya. Cuman 10 lagi. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi berarti benar ya kalau setelah kartu merah itu Juve lebih reaktif Ya, itu, betul. dan juga mungkin pertanyaan besar nih dari substitutionnya Spalletti, pemilihan Ya. substitutionnya Spalletti ya. Kalau dari Mas Jeki gimana nih? Ya, jadi kan pertandingan ini kan akhirnya terbelah menjadi 2 nih. Ada antara sebelum kartu merah sama sesudah kartu merah. Nah, kalau sebelum kartu merah Juventus sangat-sangat unggul. Tadi sudah dibilang sama Ali, gue ingin menambahkannya lagi. Salah satunya adalah pressingnya Juventus. Inter akhirnya
punya ritme yang biasa ngebangun serangan pelan dari zona bawah, zona ke tengah, ke depan. Itu berhasil di break sama Juventus sehingga mereka salah passing. Banyak banget mereka salah passing ngaco. Banyak banget. Kenapa mereka salah passing? Karena di press Juventus. Betul. Dan Di Marco nggak kelihatan apa-apa pada saat itu gitu loh. Di Marco nggak kelihatan apa-apa karena mereka sibuk dan makanya gue bilang sampai si Bastoni bisa merayakan ketika Kalulu itu merah happy karena mereka sadar mereka lagi ditekan. Mukanya banget bang. Mereka lagi ditekan. Masih emosi nampaknya. Kesel. Mereka lagi ditekan. Even mereka golin duluan ya, walaupun golnya itu gol kayak ya kok bisa gol gitu. Kayak gol nggak sadar gitu kayak. Gue literally ngomong lo pas lagi nonton gue literally bilang lo. Iya, tapi kan setelah berapa momen itu akhirnya langsung dibalas lagi kan sama Cambiaso kan lewat crossing Western ya. Western 2 Crossing, assist cuy. iya, lewat crossing Western. Jadi ya tadi ya babak satu itu memberikan tekanan yang sangat besar buat Inter sehingga Inter susah mengembangkan permainan. Dia ketemu nih sama tim yang dia jadi susah ngembangin permainan. Biasanya kan tim-tim yang melawan Inter di Serie A mainnya mid block atau low block. Sekarang Juventus berani untuk press mereka. Nah, ketika masuk ke babak 2, alhasil sebenarnya bermain long pass bawa bola berharap lari-larinya penggantian tadi, Li. Berharap larinya Openda, berharap larinya si Boga, berharap lari-larinya aja. Bener-bener bereaksi keluar, udah nggak mikir lagi di belakang ketika bobolan kan. Itu kan bener-bener kalau kemarin futsal tuh power play-nya di situ kan. Iya betul. Power play-nya di situ. Tapi sebelum dibobol tuh sebenarnya Juventus kayak ya udahlah seri aja nih kayaknya nih. Tapi pas ketika bobolan mau nggak mau daripada kalah kan keluarlah semua. Dan akhirnya Locatelli di all box bukan box to box lagi di semua box. Di seluruh box dan mungkin Locatelli sadar kali waktu dia golin dia nggak bisa lagi main di stay di atas back. Karena kalau dia di atas back tekanan serangan dia nggak mungkin bisa shoot. Akhirnya dia masuk box dalam kotak penalti kan. Ya kan shootnya dia kan dalam kotak penalti. Selama ini kan areanya Locatelli bukan di situ. Area Locatelli kan di atas back atau di depan kotak penalti. Nah, Locatelli masuk ke masuk ke box kotak penalti ya itu disebabkan karena memang kita di saat itu memang harus mencari gol. Betul. Di saat mencari gol ya terjadilah gol. Sangat disayangkan lagi setelah itu kayaknya kita fisik udah hancur-hancuran karena kita open up banget tuh. Fisik udah hancur-hancuran. Akhirnya Zelensky bisa menambah di menit-menit yang krusial dan menurut gua ya sangat berpengaruh banget perbedaan permainan ini. Padahal kalau misalkan tidak 11 lawan 10, ini bisa kejar-kejaran gol gua pikir. Karena Inter pun sendiri juga berusaha untuk terus mencari gol kan. Betul. Dia masukin Esposito segala macam. Akhirnya di Marco pun dia bisa crossing itu tanpa penjagaan yang sangat-sangat dekat. Bayangin di babak 1 di Marco tuh nggak bisa crossing kayak gitu. Crossingnya di Marco gua akuin presisi banget sih. Esposito mah tinggal loncat doang itu. Tinggi gede bola. Iya tinggal loncat doang. Crossingnya presisi banget. Itu kan Di Marco salah satu pemain yang gua khawatirkan pada saat preview misalkan. Jadi balik lagi adalah kita benar-benar di sini dua alam yang berbeda. Tapi kalau misalkan tidak ada, lagi kalau tidak ada kartu merah, ini akan keren banget pertandingannya. Even siapapun yang kalah sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Jeki. Memang berarti terasa sekali ya perbedaannya sebelum dan sesudah kartu. Berarti sebelum kartu merah itu sebenarnya Inter itu juga kewalahan nih ngadepin Juventus ya. Pressing kita kuat ya kan, kita sama-sama sengit. Oke, kalau dari Katika nih tambahannya gimana? Silakan Kak. Menurut gua benar Bang Jeki tadi babak kedua Bastoni ditarik ya. Iya, ngincer nge-save banget itu. Ditarik kan Bastoni. Berarti udah tahu tuh Cifu tuh. Dia juga banyak pergantian pemain, kayaknya lebih banyak Inter duluan ya ketimbang Juve. Juve belakangan rotasinya. Barella juga abis kartu kuning yang pertama langsung ditarik keluar. Langsung ditarik ya. Ganti Calhanoglu. Iya, dia kayaknya dia mau menang banyak nih ceritanya Inter. Kalau menurut gua karena rotasi dia lebih dulu. Kayaknya waktu gue lihat di statistik kayak dia udah 5 orang deh. Kalau nggak salah ya. Tapi Juventus enggak nih kan belakangan digantinya Openda. Ya kita lihat aja Openda bisa gimana ya lompat. Nggak bisa dia kayak Mario Bros. Terus lari juga lumayan sih. Tapi kan dia striker ya. Kalau lihat Esposito kita jadi kepengen ada Dusan nih. Kan sama-sama gede ya. Nah sekarang striker kita mungil-mungil. Openda itu termasuk mungil. Terus siapa lagi yang baru? Boga juga mungil.
Ya pokoknya kita nih lagi yang lini depan Juventus lagi kecil-kecil nih. Nggak tahu ya gimana antisipasinya apa. Mungkin karena kemarin winter mercato kita nggak beli striker, belinya Holm sama Boga, tapi bukan striker murni, atau kita butuh striker murni baru. Weston jadi striker dadakan nih, always, walaupun dia nggak tinggi. Selalu nih jadi penyelamat, tapi tadi malam kayaknya Weston main sendiri ya. Jadi Weston sama Locatelli kayak main sendiri, capek banget. Ngelihat rotasinya Spalletti juga menurut gua udah tinggal 10. Yang bener-bener main itu paling cuman 4-5 orang. Ya bener ya. Menurut gua ya. Salah satunya Locatelli, salah duanya Weston. Sisanya enggak, mainnya sendiri-sendiri semua. Jadi rotasinya gue juga bingung, Spalletti kok bisa kayak gitu dia keputusannya. Padahal cuma tinggal 10 nih kita. Yang gue lihat juga Inter Milan terakhir-terakhir dia gempur banget ya, ngusahain banget pengen menang gitu. Cuman ya balik lagi, andai-andai enggak kena kartu merah dan andai-andai enggak on goal, menurut gue sih kita seperti match terakhir ya, waktu itu 4-3 kita menang. Ya kalau mungkin pengennya sih menang, tapi seri ya minimal, balik lagi ke situ. Kalau menurut gua perlawanan kita oke banget kok malah. Hakan menurut gua pas main itu nggak terlalu kayak Hakan yang biasanya yang gempur mati-matian dia kan. Kalau semalam kayaknya enggak ya, nggak terlalu. Nggak tahu deh kenapa. Kalau Bastoni emang inget memorable banget sih mukanya pas kalau lu dikasih kartu merah tuh, gue masih inget tuh muka dia girang banget, nyebelin banget gila. Ada videonya viral, gue sampai sekarang masih Jangan inget. dilihat ke bawah ngimpi. Enggak sih, nggak bakal sih. Itu aja gue jadi ingetnya ke situ lagi gitu. Ya itu menurut gue. Oke, terima kasih Kak Tika. Berarti ya sangat disayangkan. Terus Tarik tadi juga napasnya berat ya. terus juga jadinya kelihatannya yang bekerja keras adalah berarti Locatelli dan Weston McKennie ya. Berarti kalau kita masuk nih, sekarang kita masuk ke aspek individu ya. Kalau kita lihat kan ada beberapa hal menarik nih ya, dimana kan seperti kita tahu absennya Thuram itu kan bikin keseimbangan lini tengah ini kan berubah ya. Biasanya kan ada duet Locatelli Thuram yang kuat secara fisik dan juga progresi bola, tapi kali ini kan jadi Locatelli Miretti ya dalam sistem yang fleksibel di mana 4-3-3 atau 4-2-3-1. Nah, McKennie sendiri kan main sebagai attacking midfielder ya, Yildiz di kiri, terus ada Conceição di kanan, dan ada Jonathan David jadi striker di atas kertas. Kalau kita lihat kan ini susunan yang punya energi dan juga pressing bagus ya. Tapi kan kenyataannya nih kartu merahnya itu kan bikin semuanya jadi nggak ideal. Kontribusi individunya juga ikut terdampak ya, dan juga dari distribusi bola, terus juga ada keseimbangan lini tengah sampai fase bertahan. Nah, contohnya kan di proses gol pertama nih ada celah pengawalan dan koordinasi di tengah, di mana detail-detail kecil itu tuh jadi penentu banget nih laga sebesar derby. Nah, gimana nih pendapat para narasumber mengenai performa pemain Juventus di laga ini? Apakah intensitas mereka ini sudah sesuai gitu ya dengan standar derby Italia, atau masih kelihatan nih inkonsisten di momen penting? Nah, boleh deh Kak Tika dulu, silakan. Menurut gue performa pemain Juve babak pertama itu menurut gue lebih bagus sebelum terjadinya on goal. Ya Cambiaso masih berusaha nebus dosa ya, kasihan, tapi dia berusaha banget ya, kita lihatlah. Kalau di Gregorio ya ini gue aja deh kipernya kalau babak pertama gitu. Gue aja boleh nggak kipernya? Babak kedua oke, dia keren kok, keren. Baru bangun tidur, sampai gue bilang di grup nih kayaknya abis mimpi indah nih dia, langsung bener gitu. Babak pertama kayaknya mendingan kita aja jadi kipernya kalau menurut gue per orang ya. Terus Kenan Yildiz sejak diperpanjang gue belum melihat dia buat satu breakthrough seperti biasa yang kita lihat seorang Kenan Yildiz ya. Semalam kayaknya nggak terlalu ya, dia nggak terlalu bikin breakthrough. Terus Jonathan David ya ada nggak ada dan tiada. Thuram sih sayang banget nggak ada, karena ada Thuram itu ngaruh juga menurut gua. Conceição ya gitu, kayak main sendiri-sendiri gitu, yang bener-bener kompak. Locatelli, Weston. Lalu pas babak kedua udah mulai berantakan tuh menurut gua, agak berantakan.
5-10 menit pertama babak kedua berantakan karena mungkin tinggal 10 dan ngelihat Inter juga menyerang seperti biasa kita lihat. Ya menurut gue kalau dikasih skor ya boleh lah Locatelli jadi man of the match boleh. Terus di Gregorio save-nya di babak kedua aja dia keren. Babak pertama kayak lihat aja on golnya Cambiaso itu cuman bola ngegelinding aja gitu masuk jadi gol. Sampai gue bilang ini apa gue replay apa nggak salah lihat ini gol. Cuman kayak masuk aja gelinding gitu nggak ada yang nendang kayak cuma ketiup angin terus dia jadi gol gitu. Sebel kan? Sebel kan? Nah terus ya Weston seperti biasa keren. Mukanya sampai merah kayak tomat main sendiri capek banget kasihan. Yang lain Holm belum kelihatan menurut gue walaupun dia main belum kelihatan berperan banget. Ya Boga sih ya so-so ya begitu ada dan tiada asal ada orang aja. Nah ini Kopp Mainer juga nih menurut gue kenapa dia dipasang nggak tahu nih Spalletti ya capek juga ngeliat Kopp Mainer kayaknya dia cuman ada orang aja asal ada orang tapi nggak kelihatan mainnya gimana ya. Sampai kita bikin stiker yang epic tentang Kopp Mainer lucu deh stikernya. Nah menurut Oke, terima kasih Katika. Kalau dari Mas Jeki sendiri gimana untuk rating pemainnya? Oke, gue pasti langsung di grade dulu deh. Oke, di grade kenapa? Di grade itu gol pertama itu waduh kacau ya. Maksud gue tuh beban badannya berat banget. Gila lu itu bola geser ke bawah itu bola geser ke bagian sisi kirinya dia udah loncat ke buruk kanan. Itu kayak berat banget buat untuk ngerespon ke kiri padahal itu bola pelan jalannya. Sampai kalau lo lihat pas gol itu pemain Inter kayak loh kok gol kayak nggak nyangka lo kok bisa gol kayak gitu loh. apaan tuh gitu. Iya apaan tuh. Nah itu sampai mereka aja musuhnya kaget ada gol kayak gitu loh. Jadi menurut gue di Gray ini gue selalu memperhatikan di Gray ya. Kalau dia di shoot bola bawah atau bola geser lah bahasa kitanya lah kalau main bola di umum sana. Itu selalu kesulitan memang di Gray ini untuk bola-bola bawah atau bola-bola yang sifatnya datar tuh sulit banget di Gray untuk men-save bola itu. Tapi kalau di Gray bola-bola atas, bola-bola shoot dari jarak jauh apa sih? Oke lah, dia masih oke lah. Gua rasa Juventus harus 2 kiper langsung ada di depan gawang ya. Satu lagi Satu Pinso. khusus bola atas, satu khusus bola bawah. Jadi kalau ada yang shoot bola bawah itu kerja kamu tuh. Oh iya, kayak gitu. Jadi harus kayak gitu kali ya. Karena nggak lengkap nih di Gray ini dan gue pikir dengan tidak lengkap seperti ini berbahaya buat Juventus ke depannya. Emang shoot bisa diatur untuk harus yang shoot jarak shoot yang bola melayang, bola yang sifatnya nggak datar, nggak bisa. Kita nggak tahu kualitas shoot nanti lawan-lawan Juventus seperti apa. Jadi memang di Gray ini nggak lengkap skillnya. Jadi gue berharap Mercato nanti kalau kita punya kesempatan untuk menukar di Gray dengan siapa menukar siapapun ya maksudnya yang lebih baik dengan di Gray gue sih seneng ya. Untuk saat ini betul tadi yang gue bilang bahwa di Gray bola save atas masih oke, tapi kan lu nggak bisa nge-save bola atas doang. Lah kalau semua nge-shoot bola bawah ya gol semua dong. Kayak tadi malam. Iya, itu yang pertama di Gray. Yang kedua adalah Bremer. Bremer ini memang pemain yang ada di big match ya. Dia luar biasa mengkawal siapapun. Lautaro Martinez nggak kelihatan kayak top skor Serie A ya, jadi nggak kelihatan banget. Harus diganti dulu ya. Esposito juga itu kan juga karena loncatnya tinggi itu udah di menit-menit krusial udah sangat capek. Bremer yang kedua adalah Locatelli ya. Locatelli karena golnya ya Locatelli itu menggambarkan golnya dia mau udah all out ya, udah ini segalanya lah gua kasih lah gitu loh. Karena itu memang bukan area Locatelli ya, main Locatelli sana segala macam. Dan mudah-mudahan dari setelah itu Locatelli jadi punya feeling lagi di kotak penalti. Gua rasa dia lebih bagus deh masuk dalam kotak penalti deh. Dia punya feeling yang bagus tuh buat nge-shootnya dibanding shoot di luar kotak penalti. Terus yang lainnya menurut gue yang masih oke ya Weston di antara Bremer sama Locatelli. Weston ketiga memang ada yang Weston itu membuang peluang yang dia harusnya tinggal sundul atau mungkin bisa volley malah dibandring lagi ke Jonathan David. Mau ngapain coba yang di babak 2 tuh ada kan? Iya ngapain coba. Jadi tapi sorotan gue sih yang paling tajam kepada di Gray, sorotan kedua gue adalah Bremer. Karena di sini kita kalah, akhirnya kan yang mencuat back. Yang mencuat back. Bremer nih memang, kita kayaknya nggak bisa deh nggak main sama Bremer untuk game-game gede. Jadi Bremer harus sehat terus lah. Amin.
Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Jeki. Kalau kipernya cuma bisa bola atas, nanti bola bawahnya bisa gimana? jangan-jangan nanti malah dibaca sama lawan-lawan selanjutnya Iya, ya. bener. Wah, udah shoot pasti bola bahaya lah. pertandingannya kan ditonton. Yaudah saya shoot bawah aja lah, kebobolan terus. Aduh, jangan sampai amit-amit dah ya. Oke, kalau dari Mas Ali gimana Mas? Oke, emang di Gregorio lagi jadi sorotan sih, karena menurut gua yang namanya kiper, apalagi di tim sekelas Juve dan se-heritage Juve untuk masalah kiper itu harus lebih bisa menampilkan dua hal. Satu, rasa aman di lini belakang. Dua, mencegah tim kehilangan poin gitu. Ini kan dua-duanya nih Juve nggak ada nih sekarang nih. Kita lihat deh di Gregorio itu berkali-kali. Let's say di Liga Champions ya di awal musim pas lawan Dortmund 4-sama itu kan dia performance-nya jelek banget. Atau nggak usah jauh-jauh deh minggu lalu pas lawan Lazio 2-sama juga kita bisa memberikan tanda tanya besar terhadap konsistensinya di Gregorio. Memang save-nya kadang ada yang bagus, tapi itu nggak berarti nggak berarti kalau dia masih membuat kesalahan yang sama tuh berulang-ulang gitu loh. Jadi ya memang harus ada evaluasi terhadap performance di Gregorio. Yang kedua buat gua yang lagi agak-agak mulai ada tanda tanya nih memang Yildiz itu bukan sejak perpanjang kontrak, sejak Februari dia malah belum ada output gol atau assist, yang mana gol atau assist itu KPI utama dia nih sebagai seorang penyerang dan juga nomor 10 gitu kan. Dan memang kalau buat pemain Juve yang performance-nya paling bagus di pertandingan semalam memang Locatelli sih. Nggak lagi nyerang, nggak lagi bertahan, dia ada di mana-mana gitu kan. Yang kedua memang satu lagi ya McKennie lah, memang somehow di akhir masa kontraknya ini yang belum tahu diperpanjang apa enggak, dia makin jadi tidak tergantikan dengan peran free role-nya ini. Si Cowboy ini memang harus diakui memang lagi jadi pemain krusial buat Juve. Terus kalau dari segi intensitas semalam memang game intensitas tinggi sih, tapi dari segi intensitas ya, tapi kalau ngelihat dari segi kualitas game itu masih belum ada apa-apanya kalau kita bandingin sama Derby d'Italia awal 2000-an atau 2010 plus tuh itu beda, itu dari segi kualitas itu beda banget sih. Itu aja kalau dari gua. Oke, terima kasih Mas Aldi. Berarti setuju tadi ya di Gregorio. Terus juga tadi ada Yildiz ya, dedek kita ini malah belum menunjukkan semenjak perpanjangan kontrak. Sangat disayangkan dedek Yildiz ya. Oke, itu dia tadi pembahasan kita ya teman-teman Juventini. Boleh di komen-komen nih pendapatnya tentang pertandingan semalam ya, yang tentunya hasilnya mengecewakan ya. Ajak teman-teman yang interesting kalau mau komen juga boleh. Kita diskusi kok. Oh iya, boleh. Diskusi kita. Diundang bareng juga Diundang juga boleh. boleh. Paling ngelihat komen gue di awal udah pada komen tuh. Nah, iya, Wasit pakai baju hitam. Ini mulai besok pas tayang tangan gue udah mulai gini nih di keyboardnya. Tapi ya jangan baku hantam lah ya Diskusi teman-teman. kita. Diskusi agak panas dikit gak apa-apa. Oke, kalau gitu kita jangan lupa tadi ya buat komen-komen, share ke teman-teman lain, terus juga like yang banyak. Kita tutup dengan Fino alla fine. Forza Juve. Per sempre Sarah. Udah foto kan?